artinya sebentar lagi kita akan merayakan namanya Natal. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kakak tuh suka banget sama pohon Natal, makanya nih kakak rekamnya di sini supaya adik-adik bisa lihat pohon Natal di gereja kita. Nah, walaupun pohon Natal ini begitu indah, bukan fokusnya kakak kita untuk cerita tentang pohon Natal. Sekarang kita mau apa ya? Kita mau bersiapkan diri untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan juga nanti kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh kakak kita. Kakak nggak tahu siapa ya yang bawa firman, tapi siapapun itu, saya kakak minta kita semua untuk persiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman nanti. Mari adik-adik semua kita persiapkan hati kita nyanyikan lagu Selamat Sore Bapa, Selamat Sore Yesus, Selamat Sore Roh Kudus. Haleluya. Mari adik-adik, jangan ada yang bermain-main. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Adik-adik semua yang di rumah, teman-teman juga, teman-teman tunas remaja semua yang ada di rumah, ambil posisi sikap doa yang benar, yaitu melipat tangan dan menutup mata. Tidak ada yang senggol-senggol temannya, tidak ada yang senggol adik atau kakaknya. Semua kakak mau ambil posisi sikap doa yang benar. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kalau sore hari ini kakak beserta adik-adik sekolah minggu dan juga adik-adik tunas remaja bisa menjalankan ibadah sekolah minggu. Kami percaya semua itu hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Maka dari itu kami mau untuk lebih bersemangat lagi saat memuji Tuhan dan lebih fokus lagi saat menyembah Tuhan. Biar kiranya pada hari ini adik-adik sekolah minggu dan juga adik-adik tunas remaja semua terberkati ya Tuhan. Kami buka ibadah sekolah minggu pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal. Ya, mungkin Natal tahun ini tidak seperti Natal-Natal yang sebelumnya ya. Mungkin yang Natalnya kita bisa berkumpul, bisa jalan-jalan, namun dikarenakan
kita sedang melewati, ya Tuhan izinkan adanya virus pandemi corona, tapi kakak yakin semangat Natal itu tidak boleh pudar, ya kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena ada pujian yang berkata, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah kita selalu memuji Tuhan. Kenapa begitu? Artinya sepanjang hari kita harus selalu memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun Natal mungkin tahun ini kita tidak seperti yang sebelumnya, kita harus selalu memuji dan semangat memuji Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Allah yang kita puji. Haleluya. Mau semangat-semangat ya, gak boleh loyo-loyo. Dari terbit matahari, haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
bersyukur ya. Walaupun kita memuji Tuhan, mungkin adik-adik ada yang merasa capek, semoga enggak ya. Tapi kembali lagi kita bilang pasti Roh Kudus kasih kekuatan ya. Kenapa kita harus selalu memuji Tuhan? Karena itu adalah bentuk bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Yesus. Kalau adik-adik tidak suka memuji Tuhan, bagaimana adik mau bilang, aku cinta sama Yesus? Kalau adik-adik betul-betul cinta sama Yesus, adik-adik juga semua harus selalu giat memuji Tuhan. Mari adik-adik semua, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah pasti bersemangat dong ya memuji Tuhannya. Kakak yakin, kakak percaya. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan nanti pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawa oleh kakak yang sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita persiapkan hati, kita persiapkan telinga kita, dan kita mau nyatakan ke Tuhan bahwa kita selalu cinta kepada Yesus. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bersungguh-sungguh kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari adik-adik semua kita lipat tangan dan tutup mata. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sekali lagi, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik semua yang di rumah, ambil posisi sikap doa yang benar, melipat tangan dan menutup mata. Tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang saling senggol-senggol mengganggu teman ataupun adik atau kakaknya mereka. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami sudah diberikan kesempatan bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu dan juga adik-adik tunas remaja untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau urapi kakak yang Engkau telah pakai, supaya kakak ini bisa mengeluarkan segala isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, semuanya harus ada Alkitab ya, jangan cuma megang-megang HP, tapi semua harus siap dengan Alkitab. Semuanya duduk dan semuanya juga persiapkan hati, telinga dan juga pikiran adik-adik untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Halo adik-adik semua, Kak Reval senang bisa berjumpa kembali dengan adik-adik walaupun hanya lewat streaming, tetapi Kak Reval percaya adik-adik yang ada di rumah tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah adik-adik, di sore hari ini Kak Reval akan memberikan renungan sedikit supaya adik-adik tetap kuat walaupun kita belum bertemu semenjak COVID, tetapi Kak Reval percaya suatu saat kita akan bertemu beribadah di gereja bersama-sama. Nah adik-adik yang ada, sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia. Adik-adik kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Adik-adik perhatikan Yeremia pasal yang ke-17. Kita perhatikan ayatnya yang ke-7 ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah adik-adik, di dalam ayat ini berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik simpel bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau adik-adik lihat dalam terjemahan lama dikatakan diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Kak Reval percaya dalam keadaan seperti ini adik-adik mungkin bersekolah atau melakukan hal-hal yang lain, ya kan? Tetapi semuanya serba online, ya kan? Nah, adik-adik mungkin banyak hal yang adik-adik alami hari-hari ini karena COVID ini, tetapi Kak Reval mau katakan bahwa andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik yang ada. Andalkan Tuhan. Walaupun adik-adik belum bisa masuk sekolah, tetapi ketika adik-adik berharap kepada Tuhan, adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik minta kepada Tuhan biar sekolah bisa dibuka kembali, bisa bersama-sama dengan teman, bisa belajar bersama-sama. Kak Reval percaya Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan berikan apa yang kita minta asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita harus tetap andalkan Tuhan. Ya, dalam masa COVID seperti ini Kak Reval percaya adik-adik yang ada di rumah tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena Kak Reval percaya kalau adik-adik taruh hidup adik-adik ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Dan firman Tuhan berkata begini adik-adik, ayatnya yang ke-8 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi adik-adik, orang yang mengandalkan Tuhan itu diibaratkan seperti air yang terus mengalir, yang merambat kepada setiap pohon-pohon. Jadi kalau misalkan pohon itu diairi terus, ada air terus, dia akan tetap hijau ya adik-adik. Dan ingat firman Tuhan katakan akan terus menghasilkan buah. Artinya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, adik-adik akan lihat bahwa berkat baik jasmani, baik rohani itu akan terus dilimpahkan kepada adik-adik yang ada. Jadi Kak Reval percaya adik-adik yang ada sore hari ini andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan orang lain, tetapi ingat kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau adik-adik andalkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Karena kalau kita andalkan manusia, firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan andalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Kak Reval percaya adik-adik di dalam masa sulit apapun, ya tidak bertemu dengan teman-teman, tetapi tetap andalkan Tuhan supaya adik-adik
berdoa, berharap kepada Tuhan supaya sekolah bisa dibuka kembali dan adik-adik bisa bertemu, dan juga kita bisa juga bertemu di gereja, ya kan? Kita berdoa kepada Tuhan biar kita guru-guru juga dengan anak-anak sekolah minggu bisa bertemu di gereja. Ya, dan Kak Revel percaya biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan buat adik-adik yang ada untuk tetap terus di dalam Tuhan, terus andalkan Tuhan, dan percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan adik-adik yang ada. Puji Tuhan, dan ini yang menjadi renungan untuk sore hari ini. Dan tetap kuat di dalam Tuhan, tetap adik-adik gunakan protokol kesehatan, tetap memakai masker ketika berada di luar, tetap jaga jarak, dan tetap cuci tangan. Dan Kak Revel percaya bahwa ketika adik-adik berada di luar, taruh Tuhan di dalam hati. Supaya Tuhan apa? Supaya Tuhan beserta dengan setiap kehidupan adik-adik yang ada. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang singkat, tetapi Kak Revel percaya memberkati adik-adik yang ada. Terima kasih, kita berdoa adik-adik yang ada di rumah. Semua tutup mata, Kak Revel akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Diajarkan kembali Tuhan oleh firman Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Tuhan berkati mereka. Di dalam pendidikan mereka Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat kami bisa bertemu kembali di gereja, dan kami merasakan sukacita yang besar yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan berkati keluarga-keluarga, orang-orang tua dari anak-anak sekolah minggu ada. Biarlah anak-anak ini dari semenjak mereka kecil sampai mereka dewasa, mereka tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami akhiri firman-Mu di sore hari ini, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Dadah.